Tujuan mempelajari tafsir itu apa? Tujuannya sangat banyak, Pak ya. Sangat agung. Di antaranya adalah membenarkan, ini yang pertama, membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengambil manfaat darinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulun fi Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang pembahasannya, temanya adalah At-Tafsir. Qala al-muallif rahimahullah, penulis buku mengatakan at-tafsiru lughatan minal fasr wa huwa al-kashfu 'anil mughatta wa fil istilahi bayanu ma'anil Qur'an wa ta'allumu tafsiri wajibun liqaulihi ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. وجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. Tafsir secara bahasa dari kata fasr, artinya adalah menyingkap sesuatu yang ditutup, dan secara istilah adalah penjelasan makna-makna Al-Quranul Karim. Dan mempelajari tafsir hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala, yang artinya kitab Al-Quran ini kami menurunkannya kepadamu yang penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya apakah mereka tidak mentadabburi ayat Al-Quran, ataukah hati mereka itu terkunci? Kesimpulan ayat yang pertama tadi menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran yang penuh berkah, yaitu agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dan tadabbur adalah memperhatikan lafaz-lafaznya untuk sampai kepada makna-maknanya. Jika itu tidak dilakukan, maka luputlah hikmah diturunkannya Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran hanya menjadi
lafadz-lafadz saja yang tidak memberikan pengaruh bagi pembacanya. Dan karena tidak mungkin bisa mengambil pelajaran dari yang terkandung dari Al-Quran tanpa memahami makna-maknanya. Dan kesimpulan ayat kedua tadi menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quranul Karim. Dan memberikan isyarat bahwasanya itu bisa menyebabkan hati tertutup, terkunci, dan kebaikan tidak sampai kepadanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi tafsir definisinya secara bahasa dari fasr, dari kata fasr, artinya penjelasan atau menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah penjelasan makna-makna Al-Quran. Dan para ulama biasa memberikan istilah, Pak ya. Kalau untuk Al-Quran itu penjelasan, kalau untuk Al-Quran itu istilahnya adalah tafsir. Kalau untuk hadis dan perkataan yang lainnya, pokoknya yang selain Al-Quran itu istilahnya adalah syarah. Jadi kalau untuk Al-Quran tafsir, kalau untuk hadis dan perkataan ulama misalnya atau siapa, syarah. Maka sering kita temukan seperti itu, umumnya seperti itu. Secara arti sama, tafsir penjelasan, syarah juga penjelasan. Dan tidak mengapa seandainya dibalik syarhul Quran atau tafsirul hadis, boleh-boleh saja. Tetapi yang sering dipakai oleh ulama kalau untuk Al-Quran itu tafsir, kalau untuk hadis atau perkataan ulama itu syarah. Dan mempelajari tafsir hukumnya wajib kaum muslimin. Wajib apakah ini? Wajib aini atau wajib kifai? Mempelajari tafsir bisa wajib aini, bisa wajib kifai, tergantung ya. Jika ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang hal-hal yang wajib untuk diketahui, tidak boleh bagi seorang muslim untuk tidak tahu, seperti perkara-perkara yang wajib, salat, wa aqimus salata wa atuz zakah, gitu kan. Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Berarti kita wajib mempelajari tafsir ayat tersebut. Makna salat itu apa? Makna mendirikan salat apa? Kemudian tata cara salat yang benar bagaimana? Bacaan-bacaan salat apa saja? Kemudian wa'atuz zakah, bayarlah zakat. Bagaimana cara membayar zakat? Wajib mempelajarinya. Begitu juga tentang puasa, haji, ayat-ayat yang berbicara tentang itu wajib untuk dipelajari. Dan juga perkara wajib lainnya seperti perintah berbakti kepada orang tua, silaturahim, atau apalagi termasuk ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal yang diharamkan seperti syirik, durhaka, memutus silaturahim, perbuatan-perbuatan keji. Nah, itu wajib untuk dipelajari tafsirnya atau maknanya apa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Di antara hikmahnya adalah untuk ditadabburi, untuk dihayati maknanya, dipahami maknanya, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
Bagaimana mungkin seorang muslim itu akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kalau dia tidak memahami makna yang terkandung di dalamnya? Kalau Al-Quran itu hanya dibaca tanpa dipahami, kalau maksudnya hanya begitu, maka ini berarti meniadakan hikmah diturunkannya Al-Quran. Masa Al-Quran hanya dibaca lalu tidak memberikan pengaruh sama sekali? Kalau tidak dipahami maka tidak memberikan pengaruh. Maksudnya bacaan-bacaan yang lain seperti itu. Kalau Al-Quran itu dibaca walaupun kita tidak paham, memberikan pengaruh, Pak. Tapi kalau kita paham maknanya, maka memberikan pengaruh lebih. Karena Al-Quran itu kalamullah. Kalau kita membacanya, kita akan diberkahi. Mempelajarinya atau mentadabburinya, mempelajari tafsirnya, juga akan diberkahi lagi, ditambahi lagi. Berpengaruh kepada akhlak, kepada kebersihan hati, kepada kebahagiaan. Kemudian kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi atau memperhatikan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Bahwasanya orang yang tidak mau mentadabburi, memahami, memperhatikan, menghayati makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, maka dikhawatirkan hatinya itu akan tertutup atau terkunci. Mengerikan. Jadi Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca saja, tapi untuk dibaca, kemudian dipahami dan diamalkan. Kemudian penulis buku mengatakan, wa kana salaful ummah ala tilka tariqatil wajibah yata'allamuna al-Qur'ana alfadhahu wa ma'aniyahu li'annahum bidzalika yatamakkanuna minal amali bil Qur'ani ala muradillahi bih fa innal amala bima la ya'rifu ma'nahu ghairu mumkin. Wa qala Abu Abdurrahman As-Salami haddatsana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'ana ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'a. Dahulu para salaful ummah, salafus saleh, menempuh jalan yang wajib tersebut, yang mana mereka mempelajari Al-Quran, lafaz-lafaznya dan makna-maknanya sekaligus. Karena dengan itu mereka bisa mengamalkan Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Maka sesungguhnya mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui maknanya itu tidak mungkin. Abu Abdurrahman As-Salami mengatakan, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan, Abdullah ibn Mas'ud dan yang lainnya, bahwasanya apabila mereka mempelajari Al-Quran dari Nabi 10 ayat, maka mereka tidak menambahnya
sampai mereka mempelajari apa yang terkandung di dalamnya berupa ilmu dan juga mengamalkannya. Mereka mengatakan, kami mempelajari Al-Quran dan mengambil ilmu darinya serta mengamalkannya. Jadi itu kaum muslimin, metode salafus saleh, para sahabat, bahwasanya mereka itu tidak buru-buru, tidak cepat-cepat. Mereka mempelajari Al-Quran itu, menghafalnya sedikit-sedikit dahulu. Mempelajari Al-Quran dari Nabi 10 ayat, Pak. Kan mereka menghafalnya cepat, Pak, ya? Bahkan sekali mendengar langsung hafal. Setelah menghafal itu mereka tidak menambah ayat lagi, sampai 10 ayat itu dipahami, dipelajari lafadznya dan maknanya apa, serta diamalkan dahulu. Baru setelah itu nambah lagi 10 ayat. 10 ayat dipelajari lagi, dipahami, terus diamalkan. Kemudian nambah lagi sedikit-sedikit seperti itu. Tidak seperti sebagian kaum muslimin sekarang yang begitu buru-buru, baik itu memahami atau menghafalkannya. Ada lagi yang menghafal Al-Quran begitu cepat tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya, ingin segera hafal. Bahkan ada seminar cara menghafal Al-Quran selama 2 bulan. Maka tidak mungkin, Pak, ya. Seandainya mungkin, ya maka hafalannya ruwet dan kacau, tidak kokoh. Jadi menghafal itu ya sedikit-sedikit saja, sehari 1 halaman, atau misalnya paling banter 1 lembar per hari. Yang penting rutin, kemudian dipahami makna yang terkandung di dalamnya, kemudian berusaha mengamalkannya. Maka misalnya di sebagian masjid kaum muslimin ada kajian tafsir misalnya, Pak, ya. Misalnya saja, tapi habis subuh gitu, habis salat subuh nyampaikan tafsir, ya berapa menit gitu aja. 7 menit, besok lagi, rutin, lebih menancap insya Allah. Dan juga tidak menjenuhkan, tidak terlalu lama, tidak terlalu melelahkan. 10 menit, besok lagi 10 menit, 10 menitan misalnya. Insya Allah lebih menancap gitu. Nanti lama-lama insya Allah hatam gitu. Tapi juga jangan sampai lupa kita untuk mengamalkannya, mempelajari dan mengamalkan. Karena tujuan tertinggi diturunkannya Al-Quran yaitu untuk diamalkan. Tapi seseorang akan sulit mengamalkan kalau dia tidak memahami, kalau dia tidak pernah membaca dan memahami. Berkesinambungan, Pak, ya, berkaitan. Qala Syekhul Islam berikutnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal 'adatu tamna'u an yaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal ilmi kat-tibbi wal hisab wala yastashrahu fa kaifa bi kalamillahi ta'ala alladhi huwa ismatuhum wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,
sudah menjadi kebiasaan atau tradisi suatu kaum atau orang yang mana jika mereka membaca suatu kitab tentang permasalahan ilmu, apakah itu ilmu kedokteran, hitung-hitungan, dan yang lainnya, maka tidak mungkin mereka itu sekedar membaca tanpa memahami atau minta dijelaskan. Maka bagaimana lagi dengan Al-Quran, kalamullah, yang dia itu tali pegangan, yang dengannya keselamatan itu mereka raih, kebahagiaan mereka dapatkan, dan dengannya tegak agama mereka dan dunia mereka. Jadi kalau kita baca majalah, buku, apalagi ya, itu maka kita kan bukan hanya sekedar baca, ini tidak paham, kita akan berusaha memahami. Kalau tidak paham, kita tanya kepada ustadz atau guru atau orang yang berilmu menjelaskan ini maksudnya apa gitu. Selalu seperti itu kita temukan, Pak ya. Masa Al-Quran yang merupakan pedoman hidup, kemudian kitab yang jika manusia berpegang teguh padanya akan selamat, dunia dan agamanya baik, bahagia, lalu hanya dibaca tanpa dipahami. Ini contoh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka banyak kaum muslimin itu aneh kalau kitab-kitab yang umum, buku-buku yang apa gitu, tidak paham, berusaha dipahami. Tapi kalau Al-Quran malah nggak paham, dibiarkan aja, dilewati. Berikutnya, wa yajibu ala ahli ilm an yubayyinuhu linnas an tariqil kitabah wal musyafahah liqaulihi ta'ala wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhrihim wa tabyinul kitabi linnasi syamilan litabyini alfadhihi wa ma'anihi fayakunu tafsirul qur'ani mimma akhadallahu al-ahda ala ahli ilmi bibayanihi wal gharadu min ta'allumi tafsir wal wusulu ila al-ghayatil hamidah was thamaratil jalilah wa hiya tasdiqu bi akhbarih wal intifa'u biha wa tatbiqu ahkamihi ala al-wajhi alladhi aradahu Allah liyu'badallahu biha ala basirah. Wajib bagi para ulama atau orang yang berilmu untuk menjelaskan Al-Quran dan maknanya kepada manusia, baik dengan tulisan atau dengan ucapan lisan, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi kitab agar kalian menjelaskannya kepada manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya. Dan penjelasan Al-Quran kepada manusia itu mencakup penjelasan lafaz-lafaznya dan maknanya. Jadi penjelasan makna Al-Quran adalah termasuk janji yang Allah akan mintai pertanggungjawaban dari ahli ilmu. Untuk menjelaskannya. Dan tujuan mempelajari tafsir adalah tercapainya tujuan-tujuan yang terpuji dan buah yang mulia, yaitu membenarkan kabar-kabar Al-Quran, mengambil manfaat darinya dan menerapkan hukum-hukumnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, agar Allah diibadahi berdasarkan ilmu. Jadi kaum muslimin, tugasnya orang-orang yang berilmu, terutama para ulama,
adalah menjelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Quran kepada orang-orang, baik dengan tulisannya atau dengan ucapan lisannya, dengan lisannya, baik itu ditanya oleh orang atau tidak. Kalau ditanya tentu wajib menjelaskan, karena itu janji yang telah Allah ambil dari mereka yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kebenaran-kebenaran dan makna yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh disembunyikan, harus dijelaskan. Dan alhamdulillah ulama-ulama kita menjelaskan Pak ya, makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, tafsir itu banyak, berapa kalau di total tuh 100 lebih insya Allah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Begitu juga tugasnya para ulama itu adalah membantah syubhat-syubhat, kekeliruan-kekeliruan atau kesesatan-kesesatan yang disampaikan oleh ulama-ulama yang menyesatkan Pak. Karena ada ulama-ulama yang buruk, yang jahat, memaknai ayat Al-Quran itu sesuai hawa nafsunya. Harusnya begini malah disampaikan begitu. Khawatir jamaahnya meninggalkannya lah, atau karena tujuan dunia. Nah, maka tugasnya para ulama membantah penyimpangan itu. Itu kewajiban mereka. Kemudian kaum muslimin, tujuan mempelajari tafsir itu apa? Tujuannya sangat banyak Pak ya, sangat agung. Di antaranya adalah membenarkan, ini yang pertama, membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengambil manfaat darinya. Dan yang ketiga, mengamalkan hukum-hukumnya. Contohnya ayat innallaha kana sami'an basira atau innallaha kana sami'an alima. Ada ayat yang lain seperti itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini hendaknya kita hayati, kita pahami. Kalau tidak paham maknanya, kita baca tafsirnya Pak ya. Manfaatnya yang kita dapatkan atau tujuan dari memahami ayat tersebut, kita membenarkan berita yang ada di ayat itu. Allah mengabarkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Akhirnya kita membenarkan, meyakini Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kita insya Allah juga bisa mengambil manfaat dari ayat itu, yaitu muncul rasa takut Pak kepada Allah, ya kan Pak ya? Karena Allah itu mendengar dan melihat semua yang kita ucapkan dan kita perbuat. Bahkan yang ketiga, kita pun insya Allah akan menerapkan hukum yang ada di dalam ayat itu, yaitu kita tidak berani bermaksiat kepada Allah SWT. Untuk berbuat buruk itu takut karena dilihat, mau berucap yang buruk juga takut karena didengar. Kemudian manfaat yang lain tadi, selain kita muncul rasa takut, kita juga jadi faham bahwasanya sifat Allah itu sempurna, sifat Allah itu maha tinggi. Walillahil matsalul a'la. Sifat-sifat Allah itu semuanya tinggi, tidak ada yang kurang. Mendengar apapun yang diucapkan, tidak ada yang luput, tersembunyi.
dan juga melihat apapun. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sekarang tentang al-wajibu 'alal muslim fi tafsiril Quran. Kewajiban bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kewajiban atas seorang muslim dalam menafsirkan Al-Qur'an. Bukan membaca, Pak, ya. Tapi dia yang menafsirkan. Kewajiban dia itu apa? Al-wajibu 'alal muslim fi tafsiril Qur'an ay yush'ira nafsahu hina yufassirul Qur'an bi annahu mutarjimun 'anillahi ta'ala syahidun 'alaihi bima arada min kalamih fayakunu mu'azziman li hadhihi syahadah khaifan min an yakuna 'ala Allahi bila 'ilmin fayaqa'u fima harrama Allah fayukhza bidzalika yaumul qiyamah. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Kewajiban bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran, hendaknya dirinya itu merasa ketika menafsirkan Al-Quran itu bahwasanya dia itu penerjemah Allah Subhanahu wa taala. Penerjemah, Pak, ya. Berarti nggak boleh jauh dari yang dimaksudkan oleh Allah. Kemudian sebagai saksi tentang apa-apa yang diinginkan dari firman-Nya. Maka dia pun jadi mengagungkan saksi ini. Dia pun takut untuk berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu, sehingga dia terjatuh dalam hal yang diharamkan, sehingga dia menjadi hina karena sebab itu pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak orang lain, menyekutukan Allah, dan berkata tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka itu hitam, dan Jahannam adalah tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi kaum muslimin, seseorang ketika menafsirkan Al-Quran, hendaknya hatinya atau dirinya merasa dia itu adalah penerjemahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia itu saksi tentang apa yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim, sehingga tidak sembarangan dalam menafsirkan. Hendaknya dia benar-benar menafsirkan dengan ilmu. Jadi seseorang yang kedudukannya sebagai penerjemah itu, Pak, maka seakan-akan dia itu mengatakan kepada orang-orang, Allah itu dalam ayat ini menginginkan begini dan begini. Allah itu dalam ayat ini mengabarkan begini dan begini, menjelaskan begini dan begini, memerintahkan dan melarang, memerintahkan ini dan melarang dari ini. Begitu.
Jadi jangan sampai dia berdusta, menyengaja berdusta atau menjelaskannya, menafsirkannya itu yang kira-kira cocok gitu. Seperti sebagian orang zaman sekarang atau sebagian ustadz zaman sekarang. Seperti ayat wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Dan kamu melihat gunung itu kamu anggap diam padahal dia berjalan. Padahal ini nanti di hari kiamat, Pak. Kalau di dunia diam aja gunungnya. Dianggapnya gunungnya berjalan. Buminya juga berjalan. Yang berjalan itu bukan gunungnya atau buminya. Suka apa namanya istilahnya cocok logi, kayak mencocok-cocokkan dengan kejadian zaman sekarang. Oh ini maksudnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, satelit yang di luar angkasa atau ada orang yang nembus sampai luar angkasa, ini sudah ada ayatnya. Padahal tidak demikian. Berita-berita dari orang kafir belum tentu benar, bisa jadi mereka berdusta, Pak, ya. Maka orang yang menafsirkan Al-Quran, yang dia merasa dirinya adalah penerjemah Allah, dia akan hati-hati tidak berbicara tentang Allah atau menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Dan berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu, Pak, atau menafsirkan tanpa dasar ilmu, itu termasuk dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf dan Az-Zumar ini. Dan diancam nanti wajahnya hitam dan diancam dengan neraka jahanam. Dan dampak buruknya itu bukan hanya mengenai dirinya sendiri, tapi dampak buruknya juga mengenai umat. Apalagi jika yang menafsirkan itu sangat berpengaruh, dikatakan ulama lagi misalnya. Banyak orang-orang yang tersesatkan akhirnya. Baik kaum muslimin, sekarang tema baru lagi. Berikutnya adalah al-marji'u fi tafsiril Quran, sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Yurja'u fi tafsiril Qur'ani ila ma ya'ti. Al-alif kalamullah ta'ala. Fayafassirul Qur'anu bil Qur'an lianna Allah ta'ala huwa alladhi anzalahu wa huwa a'lamu bima arada bih. Walidzalika amthilah minha. Awalan qauluhu ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Faqad fassara awliya Allah biqaulihi fil ayati allati taliha alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang dijadikan sumber rujukan di dalam menafsirkan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran sendiri. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Karena Allah Ta'ala dialah yang menurunkannya, maka dia yang lebih faham, lebih tahu tentang maksud yang terkandung di dalamnya. Contohnya ada 3 contoh, Pak, ya. Pendek-pendek insya Allah kita selesaikan. Contoh yang pertama adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah yang tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka. Sungguh Allah telah menafsirkan wali-wali Allah itu dengan firman-Nya pada ayat yang setelahnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa.
Jadi penafsiran ini adalah penafsiran yang paling utama dan yang paling bagus, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Contohnya ayat ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah. Apa makna wali-wali Allah itu? Siapa wali-wali Allah itu? Al-Quran menafsirkannya, ayat yang lain menafsirkannya, dan itu ayat setelahnya. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kaum muslimin, siapa saja yang beriman dan bertakwa, dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia orang kaya, orang miskin, pejabat atau pembantu atau budak, yang penting beriman dan bertakwa. Dan juga dia tidak memuji diri sendiri, Pak. Saya ini wali Allah. Wah, ini berarti bukan wali Allah, Pak. Dia sudah melanggar dia. Atau orang mengatakan itu loh wali Allah, walinya wali. Wali Majidub lagi. Wallahu alam, mereka sholat apa tidak ya? Kalau wali Majidub ini modelnya memang seperti orang gila itu, Pak. Wallahu alam gila beneran atau tidak. Kalau yang wali kutub kata mereka ini yang memang terlihat khusyuk, bawa tasbih kemana-mana misalnya, bahkan pakai jubah juga. Wallahu alam. Jadi jangan tertipu dengan kekhusyuan atau terlihat soleh atau bertakwa, ya. Dilihat apa namanya, akidahnya, ibadahnya, manhajnya dan akhlaknya bagaimana. Kalau terlihat khusyuk, ternyata suka berbuat bid'ah, ya bukan wali Allah berarti. Apalagi sebagian wali yang tingkatannya makrifat yang iya. Sekarang contoh yang kedua, firman Allah Ta'ala, wa ma adraka mat-tariq, faqad fassara at-tariq bi qouli ta'ala fil ayati tsaniyah an-najmu tsaqib. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tahukah kamu apa yang datang di malam hari? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menafsirkan ayat tersebut dengan firman-Nya di ayat kedua, An-Najmu Tsaqib, yang cahayanya menembus. Jadi kalau kita membaca ayat tersebut, At-Tariq, apa At-Tariq itu? Yang datang di malam hari. Sebenarnya yang datang di malam hari ya macam-macam, Pak, ya. Bisa jadi ada tamu malam-malam ketok-ketok, Assalamualaikum. Tapi yang dimaksud At-Tariq ternyata dalam ayat ini bukan itu, tapi An-Najmu Tsaqib, bintang yang cahayanya menembus, Pak. Kalau kita lihat bintang-bintang, Pak, terutama kalau kita di padang pasir atau di laut yang di sana tidak ada cahaya, ketika bintang-bintang muncul, masya Allah cahayanya, Pak, sangat indah. Jadi insya Allah pernah mengalami, ya. Cahayanya sangat menembus. Yang ketiga, qauluhu ta'ala wal ardu ba'da dzalika dahaha. Faqad fassara dahaha biqoulihi fil ayatain ba'daha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Contoh Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Pak. Ayat dan bumi setelah itu dihamparkan. Dahaha ditafsirkan oleh ayat setelahnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Bumi mengeluarkan mata air, tumbuh-tumbuhan dan gunung-gunung yang dipancangkan dengan teguh. Jadi makna dahaha ditafsirkan oleh ayat yang lain, ayat yang setelahnya. Dan penafsiran ini adalah penafsiran yang
paling indah, paling bagus. Wajib kita ambil, tidak boleh kita tolak. Demikian kaum muslimin, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah dilanjutkan lagi pembahasan tentang sumber rujukan tafsir di pertemuan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.